Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu atas kesempatannya untuk kami melakukan presentasi melalui via Zoom berikut ini. Di mana di sini kami akan mempresentasikan sebuah review film pendek yang berjudul Kos-Kosan. Di sini hasil review film pendek ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu Anggra Nugraha, Delsa Jelita Putri, Vero Oktawan Putra, Gita Reski Ananda, Hulwa Quratul Ain, Muhammad Fadil Akbar, dan Selvi Trianingsih. Langsung saja kita masuk kepada poin pertama review film, yaitu pembahasan mengenai detail film yang akan disampaikan oleh rekan saya, Delsa Jelita Putri. Kepada Delsa dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang detail film. Yang pertama, judul. Judul dalam film tersebut yaitu Kos-Kosan dan tahun rilisnya 2023 yang diproduksi oleh Paniradia Keistimewaan dan jenis film ini yaitu film pendek. Kemudian sinopsis film. Sinopsis film pendek Kos-Kosan 2023 mengisahkan tentang seorang bapak pemilik rumah kos Jaswoto yang dianggap tidak toleransi karena mempertanyakan agama kepada calon penghuni tempat kosannya. Pertanyaan Jaswoto kemudian menjadi viral, meski tidak semua orang akhirnya tahu apa maksud dari Jaswoto menanyakan agama kepada calon penghuni tempat kosan tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan saya Delsa. Poin review film berikutnya yaitu penjelasan mengenai karakter atau aktor dalam film kan dijelaskan oleh rekan saya Anggra Nugraha. Kepada saudara Anggra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang tokoh dan penokohan di dalam film Kos-Kosan. Tokoh yang pertama itu Jaswoto yang diperankan oleh Hermanta Kusuma. Pak Jaswoto sendiri merupakan seorang lelaki tua kurus yang berambut panjang dan berpenampilan sederhana. Ia merupakan pemilik salah satu kos-kosan di Yogyakarta. Ia merupakan orang yang baik dan suka menolong. Hal ini bisa kita lihat pada menit ke-7.50, yaitu ketika salah satu penghuni kosnya, yaitu Vincent, yang meminta tambahan waktu untuk membayar uang kos. Pada saat itu, Pak Jaswoto memberikan kesempatan kepada Vincent untuk membayar uang kosnya di akhir bulan. Selanjutnya, ia merupakan orang yang sabar. Hal ini bisa kita lihat pada menit 14.35, yaitu ketika Pak Jaswoto dimaki-maki oleh calon penghuni kosnya karena penghuni kos itu merasa tersinggung dengan pertanyaan mengenai agama yang diajukan oleh Pak Jaswoto. Selanjutnya yaitu memiliki rasa toleransi yang tinggi. Hal ini bisa kita lihat pada menit 18.20, yaitu ketika hari pertama bulan puasa, Pak Jaswoto membangunkan salah satu penghuni kosnya, yaitu Azizah, untuk melaksanakan sahur. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Vincent yang diperankan oleh William Wibowo. Ia merupakan laki-laki muda dengan wajah tampan dan berpenampilan menarik. Ia juga merupakan seorang mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Ia merupakan orang yang sopan dan segan terhadap orang lain. Hal ini bisa kita lihat pada menit ke-7.15, yaitu ketika Vincent ingin meminta izin untuk telat membayar uang kos. Ia meminta dengan sopan kepada Pak Jaswoto dan pada saat itu ia merasa tidak enak kepada Pak Jaswoto. Selanjutnya yaitu dia rajin dan tekun. Hal ini bisa kita lihat pada saat Vincent mengerjakan skripsinya sampai pagi. Nah, selanjutnya yaitu ia peduli terhadap orang lain. Bisa kita lihat pada menit 21.35, yaitu ketika ada pemberitaan mengenai pemberitaan yang tidak enak mengenai kos-kosan Pak Jaswoto yang menolak orang yang karena mempertanyakan agama seseorang. Selanjutnya yaitu Azizah.
Aziza diperankan oleh Sofia Maria. Ia merupakan gadis yang memiliki wajah cantik dan berhijab. Ia juga merupakan seorang mahasiswa semester awal. Ia merupakan seorang yang baik dan peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Hal ini bisa kita lihat pada menit 21.31 pada saat Azizah sahur bersama Pak Jaswoto dan Vincent. Pada saat itu ada pemberitaan yang tidak enak mengenai kos-kosan Pak Jaswoto. Pada saat itu Azizah langsung menghibur Pak Jaswoto. Itu merupakan bentuk kepedulian yang diberikan oleh Azizah. Nah, selanjutnya yaitu ada tokoh Uda Buyong yang diperankan oleh Sengri Orza. Ia merupakan laki-laki tinggi dan berbadan tegap yang merupakan seorang YouTuber yang selalu membuat konten. Ia merupakan seorang yang mudah marah dan mudah tersinggung dan tidak mau mendengar pendapat orang lain. Hal ini bisa kita lihat pada menit 13.42, yaitu pada saat dia ditanya mengenai agamanya oleh Pak Jaswoto. Seketika ia langsung marah dan tak mau mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Pak Jaswoto. Tokoh selanjutnya yaitu Risa yang diperankan oleh Nadia Hen. Ia merupakan perempuan muda dengan tampilan mencolok dengan rambut berwarnanya. Ia juga merupakan mahasiswa semester awal yang ia juga merupakan seorang yang suka ikut campur dengan urusan orang lain. Hal ini bisa kita lihat pada menit ke-5.15, yaitu ketika salah satu temannya yaitu Hayu mendapatkan pertanyaan mengenai agama, ia langsung menghasut Hayu untuk tidak kos di tempat Pak Jaswoto. Selanjutnya yaitu tokoh Hayu yang diperankan oleh Dinda Sugeha. Ia merupakan perempuan muda dengan penampilan sederhana yang juga merupakan mahasiswa semester awal. Ia merupakan seorang yang tidak berpendirian dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Hal ini bisa kita lihat pada menit 5.26, yaitu ketika ia mendapatkan hasutan dari temannya yaitu Risa yang menyuruhnya untuk tidak kos di tempat Pak Jaswoto. Nah, tokoh terakhir yaitu ada Ketip yang diperankan oleh Danang. Ia merupakan seorang pria dewasa yang memiliki badan yang sedikit berisi atau gemuk. Ia merupakan seorang yang baik, sopan, ceria, dan peduli terhadap orang lain. Hal ini bisa kita lihat pada menit ke-10.32 ketika Pak Jaswoto dan Ketip pulang dari melihat tetangganya yang meninggal. Dari situ kita bisa melihat ia merupakan orang yang peduli terhadap orang lain. Dia juga berbicara baik dan sopan dengan Pak Jaswoto. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Anggra Nugraha. Selanjutnya yaitu review terhadap latar film Kos-Kosan yang akan dipaparkan oleh rekan saya Muhammad Fadil Akbar. Kepada Muhammad Fadil Akbar dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan latar film. Film Kos-Kosan ini berlatar modern. Hal ini terlihat dengan adanya penggunaan teknologi modern yang terdapat di dalam film, seperti kamera, TV, dan motor. Penggunaan kamera sendiri bisa kita lihat ketika Uda Buyung membuat video saat ia mencari kos-kosan pada menit 12.05. Penggunaan TV bisa kita lihat pada saat Pak Jaswoto dan Vincent menemani Aminah makan sahur pada menit 20.00. Penggunaan sepeda motor bisa kita lihat ketika Risa dan Hayu pergi mencari kos-kosan pada menit awal, yaitu menit 1 di detik 33. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Fadil Akbar. Selanjutnya yaitu review terhadap inti atau konflik utama dalam film ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya Hulwa. Kepada Hulwa dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Baiklah, inti atau konflik utama dalam film dimulai saat Ayu menanyakan berapa pembayaran kos kepada Pak Jaswoto. Namun sebelum menjawab pertanyaan Ayu, Pak Jaswoto menanyakan agama Ayu karena menurut Pak Jaswoto itu sangat penting bagi dirinya. Namun Ayu dan temannya kurang suka dengan pertanyaan masalah agama. Konflik tersebut terjadi pada menit ke-5 lewat 5 detik. Selanjutnya dimulai ketika Buyang Izul atau Dabuyong menanyakan cara pembayaran kos-kosan dan berapa pembayarannya. Namun sebelum menjawab soal harga, Pak Jaswoto juga menanyakan apa agama Buyong. Karena menurut Pak Jaswoto itu sangat penting bagi dirinya. Namun Buyang Izul atau Uda Buyong salah sangka mengenai pertanyaan itu dan menganggap bahwa Bapak Jaswoto memilih-milih orang yang beragama tertentu untuk kos di kosannya. Konflik tersebut terjadi pada menit ke-18 lewat 18 detik. 13 lewat 18 detik. Next. Selanjutnya, Buyong Izul atau Dabuyong marah-marah kepada Pak Jaswoto dan meninggalkan kos-kosan itu serta ingin memviralkan kos-kosan Pak Jaswoto, Pak Jaswoto karena dianggap tidak menghargai agama dengan menanyakan agama orang lain. Konflik tersebut terjadi pada menit ke-14 lewat 34 detik sampai 15 menit lewat 16 detik. Konflik selanjutnya, video dari Buyang Izul viral mengenai kos-kosan Pak Jaswoto yang dianggap mendiskriminasi agama. Hal itu terbukti pada menit ke-15.47, video yang diunggah oleh Uda Buyong viral di media sosial dan di televisi. Baiklah, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Huwa Qurratul Ain. Selanjutnya yaitu review terhadap sinematografi film kos-kosan, di mana di sini yang pertama ada review terhadap audio dalam film kos-kosan ini yang akan dipaparkan oleh rekan saya Gita. Kepada Gita disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai audio dalam film kos-kosan. Audionya bisa didengar dengan jelas sehingga artikulasi dialog tokoh bisa didengar penonton. Walaupun ada beberapa adegan yang menggunakan bahasa daerah, tetapi tidak membuat penonton bingung karena artikulasinya yang jelas dan dibantu oleh subtitle. Tidak terdapat heckling seperti suara angin dan sebagainya yang dapat mengganggu perskinnya. Pada film ini yaitu pada menit 2 lewat 37 detik, suara yang didengar dari audio ponsel tidak sejelas suara yang didengar pada menit 3 lewat dari 3 detik. Terima kasih, saya lanjutkan pada moderator. Baik, terima kasih rekan saya Gita Reski Ananda. Selanjutnya yaitu review terhadap visual dari film pendek kos-kosan yang akan dipaparkan oleh rekan saya Silvi. Kepada Silvi disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visual film pendek kos-kosan. Pada bagian awal gambar dan seorang bapak bernama Jaswoto menjadi awal bentuk yang menceritakan apa isi film tersebut dan siapa tokoh yang terlibat. Contohnya saat Pak Jaswoto keluar rumah membeli sayur di warung dan kembali pulang dengan pengambilan gambar pelang nama kos Jaswoto yang diambil dari samping sekaligus memperlihatkan dua perempuan yang sedang melihat pelang nama tersebut, yaitu tampak pada menit 014 sampai 121. Yang kedua, terdapat dua pola pergantian teknik pengambilan gambar yang digunakan untuk adegan percakapan Hayu dan Pak Jaswoto melalui telepon, dan teknik medium close up untuk adegan Ayu dan medium shoot untuk bagian frame Pak Jaswoto. Tampak pada menit 238 sampai 300. Yang ketiga, scan berpindah dari Pak Jaswoto ke arah Ayu dan temannya dengan teknik medium shoot digunakan untuk adegan Pak Jaswoto yang menjelaskan kepada Ayu tentang kosannya dan bertanya tentang agama apa yang dianut Ayu. Tampak pada menit 504 sampai 540. Selanjutnya yaitu
pada sudut pengambilan gambar bird eye view yang memperlihatkan pemandangan sekitar dilihat dari atas ketinggian. Selain itu, membantu penonton memahami pemandangan sekitar lokasi setempat. Tampak pada menit 9:23. Terakhir yaitu transisi yang ada di setiap scan tergantung dengan suasana. Apabila suasananya sedih, yaitu saat Pak Jaswoto tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara perihal agama kepada Buyong. Layar perlahan menggelap diiringi dengan suara Buyong yang sedang marah dan kesal. Tampak pada menit 15:17. Akhir scan film ini menggunakan pengambilan gambar very long shot pada adegan Pak Jaswoto sedang berdoa dengan membakar dupa, yaitu pada menit 24:33 dan 24:45. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Selvi. Selanjutnya yaitu review terhadap lighting dari film Kos-Kosan ini yang akan dipaparkan oleh rekan saya Vero Oktawan Putra. Kepada saudara Vero dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lighting. Pada scene ini pencahayaan terlihat sangat bagus sesuai dengan latar waktu yang menandakan waktu pagi yang cerah tapi tidak begitu terik. Scene ini terdapat pada menit 00:50 detik. Selanjutnya adalah pergantian pencahayaan yang terjadi antara scene 5 dan ke-6 sangat jelas dan tidak normal. Pada scene 5, suasana pencahayaan masih cerah yang tidak terik atau masih bisa dikatakan sejuk atau redup. Lalu pada scene 6 tiba-tiba suasana pencahayaan sangat cerah, terik, dan sedikit menyilaukan mata. Scene ini terdapat pada menit 1:41. Pada scene selanjutnya, suasana pencahayaan balik lagi seperti scene sebelumnya. Cerah namun sedikit redup, padahal pengambilan video di luar rumah. Jika memang pada scene 6 menonjolkan hari sudah terik atau matahari sudah naik, maka pada scene 6 ini cuaca cerah dan terik. Lebih terlihat lagi. Nyatanya pada scene ini cuaca cerah namun sedikit redup. Scene ini terdapat pada menit 1:47. Selanjutnya adalah pencahayaan kurang sesuai dengan latar waktu yang ditampilkan. Padahal pengambilan video sudah dari ketinggian, namun cahaya yang ditampilkan terlihat sedikit redup, seolah-olah mau hujan. Sedangkan awan yang terlihat tidak terlalu banyak dan juga berwarna putih bersih. Scene ini terdapat pada menit 9:27. Selanjutnya pengambilan video berlatar waktu siang hari, namun pencahayaan yang terlihat gelap dan remang-remang seharusnya pencahayaan harus cerah dan tidak terlihat bayang-bayangan layaknya siluet. Nah, pencahayaan scene ini terdapat pada menit 16:13 detik. Selanjutnya pencahayaan sesuai dengan latar waktu dan properti yang digunakan pada menit 16:47 ketika Azizah sedang tidur. Pencahayaan sangat bagus sesuai dengan latar waktu yang digunakan, meski ada lampu yang dinyalakan, namun tidak semua ruangan terkena sinarnya. Hanya bagian yang terdekat dari lampu tersebutlah yang terang atau disinari oleh lampu tersebut. Scene ini terdapat pada menit 18:18. Selanjutnya pencahayaan terakhir adalah terdapat pada bagian Pak Kaswoto sedang membakar dupa. Pencahayaan ini sangat bagus karena menggambarkan suasana malam yang sunyi dengan cahaya yang sedikit redup atau remang-remang, menggambarkan kekhusyukan seseorang sedang melaksanakan ibadah. Scene ini pada menit 24:38 detik. Selanjutnya adalah musik latar film Kos-Kosan. Pada menit 24:44, penggunaan musik latar di akhir ditambah dengan sebuah quotes motivasi yang sangat sesuai dan memang begitulah semestinya. Penggunaan musik ini secara tidak langsung dan tidak sadar juga menjadi musik penanda akhir dari film yang kaya dengan makna yang disajikan di dalamnya.
Selanjutnya adalah penyuntingan film kos-kosan. Scene 1, menit 03.00, pengambilan gambar bagus dan stabil. Selanjutnya ada scene 4 pada menit 1:10. Pengambilan video terhadap aktor yang sedang mengendarai sepeda motor. Layar yang ditampilkan bergoyang-goyang sedikit karena tidak menggunakan stabilizer dan juga tidak melakukan penyuntingan dengan baik. Pada scene 6, menit 1:35, kamera sedikit bergoyang dan kurang stabil. Dan selanjutnya ada scene 5:125, peralihan pengambilan gambar dari tokoh satu ke tokoh lain terjadi perguncangan sedikit karena tidak melakukan penyuntingan dengan baik. Dan selanjutnya ada scene 7 pada menit 1:47 sampai 1:58 juga terjadi sedikit perguncangan terhadap kamera yang ditampilkan. Dan scene 8 pada menit 2:15, kamera bergoyang dan tidak stabil. Selanjutnya adalah scene 12 menit 9:27, suara motor terlalu jelas terdengar padahal pengambilan video dari ketinggian jika dianalogikan. Meskipun suara motor tersebut emang besar, jika diambil dari kejauhan suaranya terdengar dan terkesan menghilang. Next. Pada scene 28 menit 24:21, suara cicak yang menjadi penanda hari sudah malam berbunyi terlalu banyak dan dalam waktu yang berdekatan. Pada scene lain, semua terlihat stabil dan sesuai dengan apa yang seharusnya disunting atau diedit. Nah, selanjutnya adalah rancangan kostum. Pada scene 1, menit 00:03, pemilik kos-kosan memakai baju yang kelihatan biasa saja, tapi cukup menggambarkan bahwa dia orang yang mampu. Tokoh pembantu menggunakan pakaian mewah. Pada scene 3, pada menit 0:50, tokoh pembantu menggunakan pakaian sawah yang terlihat baru. Semua dimulai dari baju yang berwarna putih tanpa noda ataupun warna kekuning-kuningan sedikit pun. Padahal jika menggunakan baju ke sawah, apalagi baju putih, meskipun dicuci pasti akan meninggalkan sedikit noda atau sedikit bekas. Sendal yang digunakan juga terlihat sangat baru. Padahal mau pergi ke sawah, topinya juga terlihat baru dan tidak menggambarkan profesi si petani yang menandakan profesinya. Kesannya tidak pure, dibuat-buat. Oke, selanjutnya rancangan kostum selanjutnya adalah pada scene 11 pada menit 5:55, dua orang pengunjung menggunakan pakaian yang selayaknya cewek-cewek muda zaman now dengan menggunakan HP iPhone dan case yang bercorak lucu selayaknya cewek-cewek muda zaman sekarang. Selanjutnya pada scene 12 menit 6:25, Vincent selaku mahasiswa menggunakan pakaian yang sepatutnya dipakai oleh seorang mahasiswa, namun terlalu menunjukkan lambang salib, mungkin untuk menekankan agama dari para tokoh yang ada di film ini. Selanjutnya, pada scene 14 menit 10:18, Uda Buyuang atau Buyung Izul menggunakan pakaian yang memang sepatutnya dipakai oleh orang Minang ketika merantau. Karena kebanyakan orang Minang merantau selalu harus manggaya atau tidak segeh, padahal nasib di rantau masih luntang-lantung. Gaya dan style pakaian itu harus nomor satu. Penggunaan kostum sangat menggambarkan latar budaya dan identitas Uda Buyuang. Selanjutnya pada scene 19 menit 16:14, dua aktor terlihat menggunakan baju santai yang biasa digunakan anak muda untuk hangout atau duduk nyantai di kafe atau warung makan. Penggunaan kostum ini sesuai dengan latar tempat, waktu, dan budaya tempat film dilaksanakan. Selanjutnya pada scene 15 menit 10:50, penggunaan kostum menandakan para aktor habis menghadiri sebuah acara hajatan atau acara kematian. Terlihat dua orang aktor menggunakan satu pakaian batik dan satu pakaian setelan kemeja yang terlihat seperti baju koko, yang keduanya juga menggunakan peci. Penggunaan peci bukan berarti menandakan si aktor adalah aktor yang beragama Islam. Namun penggunaan peci dilambangkan sebagai rasa nasionalisme jika menilik sejarah orang menggunakan peci di Indonesia. Namun pada saat sekarang penggunaan peci diperuntukkan untuk hal keindahan dan kesopanan agar tidak terlihat seperti urat-urakan. Pada scene 20 menit 16:44, terlihat aktor menggunakan pakaian yang digunakan remaja pada umumnya di dalam kamar. Pada scene 21 menit 16:50, aktor cewek tidur menggunakan setelan jilbab lengkap
pada umumnya cewek yang ada di sekitaran saya dan di sekitaran kami, jika tidur, cewek akan melepaskan jilbab atau setidaknya hanya menggunakan jilbab dan melepaskan anakannya. Nampak dalam film tersebut, aktor cewek menggunakan setelan jilbab lengkap, dan ini sangat tidak cocok dengan latar waktu dan situasi yang sedang terjadi. Yang terakhir, pada scene 29 menit 24:38, aktor menggunakan pakaian yang rapi dengan memakai pakaian batik untuk membakar dupa di dalam rumahnya. Ritual ini sama seperti yang dilakukan oleh orang muslim. Ketika beribadah sebaiknya menggunakan pakaian yang rapi dan bersih serta bagus. Begitu juga seperti yang dilakukan oleh aktor Kaswoto, menggunakan pakaian batik dan bersih rapi untuk melakukan ibadah membakar dupa dalam ritual ibadah agamanya. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Vero Ketahuan Putra. Itulah hasil review dari film Kos-Kosan. Baiklah, sebelum menutup presentasi, saya selaku moderator akan menyampaikan pesan dari film Kos-Kosan ini. Di mana tempat kos yang penghuninya mengungkapkan identitas agamanya yang menjadi fokus utama dalam film pendek Kos-Kosan ini. Tokoh Jaswoto sebagai tokoh utama pemilik kos di Yogyakarta menanyakan hal tentang agama kepada beberapa orang yang ingin kos di kosannya. Mereka tidak berkenan memberitahu agama, dan pastinya Pak Jaswoto memiliki maksud tersendiri menanyakan hal tersebut. Namun, Vincent dan Aziza yang sudah kos di kosan Pak Jaswoto memiliki perbedaan agama. Oleh karena itu, film ini memberikan pesan moral tentang keberagaman, di mana cermin kehidupan manusia dan melihat sudut pandang perbedaan mengenai masalah yang terjadi di sekitar Yogyakarta. Akhirnya kita tahu bahwa toleransi adalah keindahan, dan kita tidak boleh langsung berpikir yang macam-macam tentang perbedaan. Hidup dalam perbedaan dengan menciptakan rasa persaudaraan akan memperkuat akar toleransi dan keteguhan iman beragama. Baiklah, itulah pesan dari film yang dapat kami ambil dari hasil review pada mata kuliah sinematografi sastra ini. Sekian penyampaian dari kelompok 4. Maaf serta kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.